Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi Khaironisa dari kelas 1 KPID, mahasiswa Universitas Islam Negeri, Profesor Gai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah Islamisasi di Banyumas. Materi pertama yang akan kita bahas mengenai potret masyarakat Jawa Tengah bagian barat sampai selatan atau yang biasa disebut dengan Banyumasan pada masa pra-Islam. Kita lihat kehidupan sosial politiknya. Banyumas sebelum Islam sejarahnya tidak bisa dipisahkan dari dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Majapahit dan juga Kerajaan Pajajaran. Alur Majapahit yang kemudian membentuk Banyumas bisa ditelusuri pada sejarah berdirinya Kadipaten Wirasaba I, sementara jalur Kerajaan Pajajaran dapat ditemui pada sejarah berdirinya Kadipaten Pasir Luhur. Setelah dua kerajaan besar tersebut, kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah seperti Demak, Pajang, dan Mataram mengambil alih wilayah Banyumas dengan membangun Kadipaten Wirasaba II dan Kadipaten Banyumas. Dengan demikian, Banyumas sebenarnya hanyalah merupakan kota kabupaten yang merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit, Pajajaran maupun kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah bagian timur. Dalam posisi yang hanya sebagai sebuah wilayah kabupaten yang berada dalam kuasa kerajaan, tidak banyak peran sosial politik yang bisa dimainkan oleh masyarakat Banyumas. Kondisi geografis wilayah Banyumas yang terisolasi oleh pegunungan di sepanjang utara hingga selatan semakin menjadikan Banyumas tidak strategis untuk menjadi pusat kegiatan sosial politik pada waktu itu. Tidak dijadikannya Banyumas sebagai pusat pemerintahan kerajaan pada kondisi geografis seperti alamnya yang berupa bebatuan dan sungai-sungai besar yang mengitari, justru menjadikan Banyumas sebagai wilayah yang memiliki struktur sosial mandiri dan unik jika dibandingkan struktur sosial di daerah lain. Jika di daerah lain struktur sosial cenderung terpengaruh oleh struktur sosial pemerintah kerajaan, struktur sosial masyarakat Banyumas justru menampilkan karakter yang unik. Seperti masyarakatnya yang mampu berbicara dengan suara keras, berbicara dengan berlagak serius, apa adanya dan humoris, seenaknya sendiri kalau mengkritik. Karakter ini berbeda jauh dengan daerah-daerah lain di Pulau Jawa yang umumnya penuh unggah-ungguh, tata krama, basa-basi, dan hal-hal lain yang didasari oleh karakter sosial keraton. Meskipun begitu, bukan berarti masyarakat Banyumas tidak memiliki struktur sosial. Hanya saja, struktur sosial masyarakat Banyumas lebih sederhana. Selanjutnya, kita lihat kehidupan ekonomi masyarakat di sana. Dikarenakan beberapa daerah yang dikelilingi atau diapit oleh beberapa pegunungan serta dataran-dataran tinggi, bahkan cenderung terisolasi dari pengaruh sosial politik, membuat belum tersedia sarana penghubung yang memadai pada masa itu. Sedikit mengalami perkembangan ketika memasuki abad keempat, di mana kerajaan-kerajaan besar di Jawa seperti Tarumanegara, Mataram, dan Majapahit mulai membuka jalur perdagangan dengan negara-negara di kawasan Asia seperti India dan Cina. Pada masa itu, masyarakat tidak lagi hanya mengandalkan sungai sebagai jalur distribusi perekonomian, tetapi juga laut dengan berbagai dermaga dan pelabuhannya. Profesi masyarakat juga berkembang, tidak hanya menjadi petani, melainkan ada beberapa yang menjadi pedagang, eksportir barang, dan penguasa kapal angkut barang. Pembahasan kedua mengenai Islamisasi di wilayah Jawa Tengah bagian barat. Yang pertama, kita lihat peran dari Wali Songo. Menurut Kiai Haji Bisri Mustafa, sebagaimana diuraikan oleh Saifuddin Zuhri, jumlah wali sebenarnya tidak hanya 9, tetapi lebih dari itu. Namun 9 wali itu adalah mereka yang memegang jabatan dalam pemerintahan sebagai pendamping raja atau sesepuh kerajaan, di samping peran mereka sebagai mubalik dan guru. Para wali tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, baik dalam ikatan darah, pernikahan, atau hubungan antar guru dan murid. Proses dakwah Islam melalui lembaga kewalian ini berlangsung selama 6 angkatan dan mampu menghasilkan sebuah kekuasaan besar kerajaan Islam di Jawa, menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya.
Meskipun demikian, dalam konteks penyebaran Islam bisa dipastikan bahwa tidak ada wilayah Jawa yang belum tersentuh oleh ajaran Islam melalui kiprah Dewan Wali Songo. Bisa dilihat dari bentang wilayah dakwah mereka dari ujung Pulau Jawa bagian timur hingga ujung bagian barat, ditambah dengan adanya seorang wali yang sering berpindah domisili dalam melakukan dakwah, yang jelas semakin memperluas wilayah tugas dakwah mereka. Selanjutnya, peran dari para wali dan ulama lokal. Ada Syekh Mahdum Wali dan Raden Banyak Belanak. Mereka menyebarkan Islam dengan cara kewalian, seperti dengan gendingan, sholawatan, pengajian, dan lain sebagainya. Yang kedua ada Syekh Abdus Somad. Beliau ulama yang berasal dari Jawa Barat. Syekh Abdus Somad menghabiskan masa mudanya di Pondok Pesantren Gunung Jati. Beliau mendapat perintah dakwah dari kiai beliau sendiri, yaitu Sunan Gunung Jati. Selanjutnya ada Pangeran Jambu Karang dan juga Syekh Atas Angin. Pangeran Jambu Karang sendiri sebagai penemu daerah baru dan penyebar Islam di wilayah Cahyana yang sekarang disebut Purbalingga. Sedangkan Syekh Atas Angin sendiri merupakan menantu dari Pangeran Jambu Karang. Bersama dengan anak turunnya, Syekh Atas Angin melakukan dakwah Islam di beberapa daerah, khususnya di daerah Cahyana dan sekitarnya. Selanjutnya ada Syekh Abdul Kahfi Awal yang tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Pondok Pesantren Somalungu di Kebumen. Beliau ulama Indonesia yang berdarah Arab. Ia datang ke Jawa saat berusia 24 tahun. Ia menikah dengan anak seorang Raden Fatah yang bernama Nur Thayyibah. Bersama istrinya, ia tinggal di kerajaan Demak hingga memiliki anak. Pada saat anaknya masih kecil, ia memutuskan memboyong istri dan anaknya ke Somalungu atas perintah dari Raden Fatah yang memutuskan memberikan tanah perdikan kepada menantunya itu. Di Somalungu inilah beliau akhirnya bermukim dan mendirikan pesantren yang kemudian dikenal dengan nama Pesantren Al-Kahfi Somalungu. Selanjutnya ada Syekh Mubin Bulus atau sering disebut Syekh Mubin. Berasal dari tanah India yang datang ke tanah Jawa karena tugas dari guru beliau sendiri. Dakwah yang beliau lakukan bersifat tidak kaku sehingga mudah beradaptasi dengan masyarakat sekitar. Model dakwah seperti inilah yang kemudian menarik simpati dari masyarakat sekitar untuk menerima ajaran Islam. Pembahasan seterusnya mengenai Islam di Jawa Tengah bagian selatan dewasa ini. Yang pertama mengenai kebangkitan Islam Puritan. Puritan adalah sebuah sistem budaya dalam agama Islam yang menginginkan kembalinya kepada sistem kehidupan beragama Islam yang otentik atau murni dengan berpegang dan berpedoman pada sistem budaya yang berasal dari teks suci yaitu Al-Quran dan Hadis. Puritan bertujuan untuk mengajak umat Islam kembali ke sebuah identitas Islam otentik. Terdapat dua organisasi keislaman yang berkembang di wilayah ini, yaitu Majelis Tafsir Al-Quran dan Al-Irsyad. MTA ini berdiri pada tanggal 19 September 1972, bertujuan untuk mengajak masyarakat kembali kepada Al-Quran. Islam yang dikembangkan oleh MTA ini adalah Islam yang murni, berdasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Selain dari dua hal tersebut, dianggap tidak benar. Sedangkan Al-Irsyad diungkapkan sebagai organisasi Islam Indonesia yang dimotori oleh orang-orang etnis Arab asal Hadramaut, Yaman, yang sering disebut dengan kaum Hadrami. Dikenal sebagai sebuah organisasi masyarakat yang memfokuskan diri pada pengolahan pendidikan berbasis Islam. Selanjutnya mengenai tren Islam moderat. Islam yang anti terhadap kekerasan atau menempuh garis kekerasan di dalam mengimplementasikan keberislamannya.
dan hanya berperilaku secara normal. Dapat dilihat dalam wujud Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah di Jawa Tengah bagian selatan. Selanjutnya mengenai tren Islam liberal. Golongan Islam liberal tidak melahirkan diri mereka sebagai orang yang menolak agama, tetapi berlindung di sebalik gagasan mengkaji semua agama, mentafsir semua Al-Quran, menilai semua syariat dan hukum-hukum fikih. Mereka menolak segala tafsiran yang dianggap lama dan kolot. Jika terdapat hukum yang tidak menepati zaman, hak-hak manusia, dan tatanan global, maka hukum itu hendaklah ditakwil atau sebolehnya digugurkan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.